Halo, selamat datang di Ruang Miku, ruang obrolan admin media sosial TVRI Maluku. Nah, saat ini Beta Sony Soplantila kembali menjumpai pemirsa semua di rumah dan di podcast Ruang Miku kali ini kita kedatangan seorang narsum yang sangat luar biasa dan dia adalah seorang kreator visual yang di dalam karya-karyanya itu selalu menghadirkan sesuatu yang identik dengan timur dan membuktikan bahwa dari timur Indonesia ini juga bisa melahirkan cerita-cerita yang besar. Dia juga adalah seorang sutradara, seorang sineas yang selalu menghadirkan gambaran tentang timur Indonesia lewat bahasa-bahasa gambar. Oke, so langsung saja kita sapa Kakak Rocky Arthur Tahapari. Halo, Halo Kak. baik. Wah, luar biasa Kak. Ya, Terima kasih loh udah mau sama-sama. hadir di Ruang Ya, Miku Sony. Kak. Siap. Wow, Kak, Ya, Kak bisa Sony. ceritakan mungkin sedikit tentang siapa sih Rocky Tahapari itu Kak? Siap. Ya, seorang pribadi yang mungkin belakangan ini dari tahun 2011 ya, kurang lebih gitu. Menggeluti dunia visual, ya, khususnya berawal dari foto dan sampai sekarang lah kurang lebih terlibat dalam beberapa produksi uh, visual yang teman-teman juga bisa lihat di berbagai media platform kayak gitu sih kayaknya. Jadi ketertarikan tentang dunia visual lah, Beta. Wow, apa sih yang membuat Kak Rocky tertarik dengan dunia visual atau perfilman Kak? Kenapa ya? Visual itu kan sebuah hasil dari sebuah pemikiran, ide, kreativitas yang bisa kita memberikan emosi di situ, mungkin kritikan apa yang kita rasa ya kita bisa taruh dalam visual itu. Jadi suka aja. Suka aja. Kayak gitu. Tapi apakah memang dari dulu sejak kecil sudah berpikir untuk punya cita-cita sebagai seorang sutradara atau sineas gitu Kak? Enggak. Justru Beta tuh kuliahnya sing nyambung nih kalau orang Amun bilang ya. Beta tuh lulusan hukum ya. Tapi kalau dari dulu memang suka sama dunia seni itu suka ya. Terutama dalam dunia musik sebenarnya. Karena Beta memulai ya waktu awal-awal merantau ke Jakarta itu mulainya dengan dunia musik. Nah, jadi baru masuk dalam dunia visual itu justru tahun-tahun 2010 gitu. Baru mulai masuk. Oke. Nah, Kak Tong mungkin mau ulas tentang awal perjalanan karirnya Kakak Rocky Ya. di dunia perfilman misalnya. Ya. Kapan sih pertama kali Kakak Rocky mulai membuat karya dalam bentuk video atau film, Kak? Jadi tadi Beta bilang bahwa awalnya karena suka musik ya. Oke. Artinya kita suka menulis. Nah, dari menulis itu kurang lebih tahun 2000 memulai karya pertama itu 2015 kalau saya salah. Itu pas Beta ada pulang ke Ambon. Oh. 2014 2015 itu Beta ada pulang ke Ambon. Kemudian Beta bikin sebuah video pendek lah, belum bisa dibilang film saat itu. Beta bikin video pendek tentang judulnya tuh Cahaya di Timur gitu. Jadi kayak fokusnya memang ya timur kita memang matahari semua terbit dari timur dan Beta rasa ada banyak sekali hal-hal yang bisa bersinar suatu saat nanti dan itu berasalnya dari Maluku. Itu pertama kali 2014 apa 2015 Beta lupa sih. Oke. Cahaya di Timur. Cahaya Itu di Timur. karya paling pertama. Pertama kali. Paling pertama dari Kak Rocky. Nah, dari sekian banyak film pendek yang pernah diproduksi oleh Kak Rocky, apa sih atau video awal-awal yang pernah Kak Rocky produksikan itu yang paling mendapat tempat di hati Kak Rocky itu
selain Cahaya di Timur tadi apalagi Kak? Jadi pernah tuh ada beta punya teman gitu ya, teman namanya Rosa. Eh, ini awal banget beta bikin sebuah film pendek dan akan seperti dokumenter lah kayak gitu. Mamanya tuh meninggal gitu karena cancer dan dia bilang ke beta bahwa dia pengen ini bisa menjadi sebuah cerita yang kemudian bisa dibagi ke banyak orang. Kemudian beta nulis ceritanya dan di situ ada edukasinya tentang lifestyle sebenarnya. Oke. Jadi kemudian itu beta bikin akang dan ada di YouTube katong punya production house kayak waktu itu. Oke. Dan ceritanya tentang dan itu benar-benar menyentuh karena kisah nyata, realita yang kemudian diangkat menjadi sebuah film pendek gitu. Jadi mungkin itu yang paling berkesan selama awal mula beta membuat sebuah film pendek menurut beta karena ada kisah yang kemudian pengen diangkat untuk mengedukasi banyak orang. Itu sih. Jadi ya sangat menyentuh sebenarnya, sangat berkesan dalam beta. Gitu. Setelah kenyamanan yang Kakak Rocky punya misalnya di luar Ambon, so apa yang menarik Kakak Rocky untuk kembali ke Ambon dan kemudian membuat karya-karya itu Kak? Kan kalau bicara kembali ke Ambon itu sebenarnya beta berproses di tempat beta merantau waktu itu dan beta mulai serius untuk menjadi seorang profesional di bidang ini itu tahun 2012. Beta harus mengambil ilmunya, beta sekolah, jadi setelah lulus sarjana hukum sempat magang gitu ya, magang nih Om Son di law firm lah teman gitu. Tapi kemudian beta kayak punya jiwa seninya tuh pengen keluar gitu. Akhirnya beta betul-betul ngambil studinya. Ya waktu itu lagi ada rezeki lah. Kemudian beta ambil studinya di Belanda saat itu. Benar-benar tentang fokus ke dunia visual. Beta balik ke Jakarta dan berproses di Jakarta. Mulai wedding dan lain-lain. Akhirnya ketika beta pulang 2 tahun kemarin, tapi baru mulai fokus setahun kemarin itu di Ambon ya, khususnya di Ambon. Karena beta melihat bahwa beta pengen berbagi gitu ilmunya. Beta pengen kasih apa yang beta punya, walaupun basic ya. Karena beta rasa dari basic yang beta kasih, pasti teman-teman juga bisa menguasai banyak. Bisa menguasai banyak. Bahkan mereka bisa mengeksplor gitu apa yang mereka dapat. Nah proses itulah yang kemudian membawa beta sampai sekarang, sampai ada di ruang Miku gitu. Tapi ya luar biasa. Apa tantangan terbesar Kakak Rocky menjadi seorang sineas di Maluku Kak? Oke, kita harus tahu dulu bahwa sineas itu kan tidak selamanya sutradara atau director. Artinya ada subjek-subjek yang terlibat di dalam sebuah produksi itu bisa dikatakan sineas. Sutradara, penulis, ada juga produser, editor dan lain-lain. Nah, kebetulan dikasih talenta sama Tuhan bisa menguasai ini. Mulai dari cara menulis misalnya, kemudian ngedit, kemudian bisa mendirect orang. Nah, akhirnya itulah yang kemudian akan berkelanjutan menjadi sebuah karya-karya film pendek. Dan teman-teman yang ada di Ambon kayak gitu Om. Jadi ada trigger lah ya sebenarnya, panggilan hati juga bisa. Kalau bicara tadi tantangan ya. Beta rasa setelah beta masuk ketemu dengan teman-teman komunitas, ketemu dengan adik-adik yang join dalam kelas smartphone fotografi yang beta bikin. Beta lihat tantangannya adalah mereka punya niat yang besar, tapi beta rasa berkelanjutan yang seperti itu. Beta sempat sampaikan bahwa
konsisten itu memang Perlu. perlu. Kalau tanpa itu ya kita cuma koar-koar hari ini ya besok hilang lagi kayak gitu. Gitu sih Bosan. Waduh, tambah seru nih Kak Siap. Rocky. Nah, ada masih banyak pertanyaan sih kayak ingin beta Oke. tanyakan setelah ini, tapi Katong Oke. harus break sebentar Yes. dulu. Tetap di ruang Miku. Kembali lagi di Ruang Miku dan masih bersama dengan Kakak Rocky Ya. Tahapari. Pembahasan kita makin seru. Nah, beta mau tanya selanjutnya nih Kak Rocky, menurut Kakak bagaimana potensi Maluku sebagai lahan cerita untuk perfilman Kak? Bicara potensi ya, beta rasa itu kan kembali ke manusianya sih kalau menurut Ya. beta. Mau seng gitu untuk menggali apa yang ada di dalam katorang kayak gitu. Iya. Karena kalau beta kita punya experience gitu ya, pengalaman dan sebagainya, pasti mungkin yang tadi beta bilang, beta dulu tidak berpikir untuk bisa menjadi seorang di belakang layar ya, yang suka memproduksi sebuah karya visual. Tapi kemudian beta rasa kayaknya ada itu potensi. Ya, gitu. ya. Potensi. Dan waktu awal terjun itu kan langsung yang bisa yang bikin sesuatu yang bisa dinikmati. Ya. Gitu. Kadang-kadang mungkin ada keraguan juga dari beta tuh. Ya, ya. Layak ditonton seng nih gitu. Malu juga kan kalau misalnya lihat muka sendiri gitu kan, lihat karya sendiri kan kayak ketong rasa belum pede gitu karena kita belum. Tapi kemudian lama-lama ya harus digali gitu. Dan bicara tentang lahan, kita coba mengilustrasikan gitu ya, kayak anggaplah ini di dalam sebuah lahan kosong yang kemudian diisi nih, mulai bangun potensi-potensi di situ. Ya kalau bisa bangun yang rapi, bangun yang baik, sehingga lahan ini diisi oleh memang bangunan-bangunan yang layak gitu. Jangan kemudian yang tadi kita bilang, kita pun skill ada tapi kita belum berani sebenarnya untuk bangun itu awalnya. Karena kita rasa ini akan bisa jadi mungkin rumah ini dibangun mungkin pas angin akan hilang gitu, atau pas hujan banjir hilang gitu. Betul. Jadi memang selain kembali lagi menggali potensi, tapi kembali ke kita gitu. Kalau bicara potensi kita rasa semua pasti bisa dalam bidang apapun ya. Tapi kembali ke dunia visual harus yakin dulu dengan ketorong pun diri, baru kita bisa bikin. Kayak Bagaimana caranya Kakak Rocky menjaga orisinalitas ataupun identitas lokal dalam karya-karya yang Kakak Rocky bangun di Maluku, Kak? Original ya. Iya. Itu pasti hasil dari buah pikir sendiri gitu. Karena itu kan datang dari ide kita. Ya mungkin dulu ya tahun-tahun segitu belum ada AI misalnya. Kita semua dibesarkan dalam budaya untuk memang bikin sesuatu ya hasil berpikir gitu. Mikir sampai sing dapat gitu kan. Akhirnya mikir lagi sampai kira dapat gitu. Ya kalau misalnya sekarang kan tinggal cat keluar tuh. Tapi kadang-kadang yang jujur aja nih, kalau kita mungkin ada beberapa kali kita coba pakai AI untuk membantu sebenarnya, bukan untuk betul-betul pure originalitas kita ya, enggak gitu. Jadi kita udah yang terbentuk dari, harus dibilang ya, dan dari zaman yang belum ada kemajuan teknologi. Mungkin sekarang kita udah sangat dipermudahkan kayak gitu, dibantu. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu basic, tiba-tiba kita main AI, bingung tuh deskripsi yang keluar kita jadi apa ini, apa gitu. Itu jadi ya kembali lagi ke orangnya. Kalau biasanya sih suka untuk tetap berpikir sendiri lah kayak gitu. Wow. Nah, kalau kita bicara tentang industri dengan infrastruktur karaoke. Nah, bagaimana akses terhadap alat, kemudian pelatihan, juga jaringan di dunia film untuk anak-anak muda yang ada di Maluku, Kak, sejauh ini? Kembali lagi ya, I'm nobody in here in Ambon. Beta memang lahir besar di sini, tapi beta harus merantau tahun 90-an waktu itu ya ke Jakarta. Dan
terbentuk dengan semua fasilitas yang ada di kota-kota besar. Ya, Ya. ya, ya, ya. Kita gampang banget. Makanya beta tadi bilang sebelum kita syuting beta sempat ngobrol-ngobrol dan kita bilang bahwa di sana kita mau produksi apa, ya alat gampang, tinggal Ya. sewa misalnya atau dan ada cerita nggak enaknya ya beta pernah mengalami kerugian yang cukup drastis dan kalau bisa dibilang itu sebenarnya titik di mana beta harus memutuskan tuh mau lanjut di dunia visual atau enggak. 2015 itu beta punya studio dengan alat-alat tabakar di Jakarta. Dengan baru bangun 1 minggu dengan budget sekian banyak ya kita udah orang media pasti paham itu dengan tahun segitu dan kembali untuk mau mengumpulkan tuh kayaknya beta rasa udah cukup berat ya sebenarnya untuk kembali tapi kembali lagi fasilitas di sana kita mau sewa ada kita ketemu dengan orang-orang kreatif kita mau bikin event di mana disupport gitu. Nah sekarang kembali ke daerah nih ya kan. Waktu kemarin datang mau bikin bantu teman bikin video apa bingung sih ada karena kita sih mau invest kamera lagi ada kamera tapi mungkin kurang proper di era sekarang ya. Oke. Ya akhirnya cari lingkungan ngobrol ada teman-teman yang punya alat dan beta sewa beta tidak pinjam karena kembali lagi mereka butuh income untuk tetap harus survive dengan mereka punya alat itu jadi beta sewa seprofesional apa yang biasanya beta bikin di Jakarta ya beta bikin terapkan di Ambon kayak gitu sih Bung. Apakah sudah ada komunitas film yang solid di sini Kak di Ambon di Maluku mungkin lebih luasnya bisa mungkin ceritakan dikit Kakak. Beta sih bisa komen soal itu tapi kalau kembali ke beta yang dengan teman-teman kemarin kita produksi akhirnya kita bikin Eluma Film ya. Eluma Film ini akan baru terbentuk kemarin kurang lebih setahun di Ambon dan ini sebenarnya awalnya proyek kolaborasi dari teman-teman yang juga profesional di bidang-bidang mereka fotografer, videografer, editor dan lain-lain. Masuk di dalam Eluma kita memproduksi beberapa film pendek kayak gitu. Jadi kalau bicara solid apa enggak sih sebenarnya harus ya. Gitu. Harus karena kalau kita mau berpikir ke depan, kalau kita mau maju, gitu. Kita nggak bisa lagi bilang bahwa ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini. Bisa dibilang itu kalau karyanya seperti apa. Jangan cuma kayak bikin sesuatu lalu selesai, gitu. Jadi itu artinya kan mau bilang solid itu kan akan kuat gitu loh. Apapun yang terjadi lu harus maju gitu nggak bisa cuma mentok di situ itu sih mungkin menurut beta jadi ya solid kembali lagi ke komunitasnya tapi kalau beta jujur aja beta tidak bentuk komunitas Bung. Ketong per project aja kalau ada project kita kumpul saya ada project ya cari duit masing-masing kayak gitu aja ya supaya sih mengganggu ya kayak gitu karena kumpul tiap hari juga aduh PR juga gitu. Tapi kalau terlepas dari komunitas karaoke dari kacamata karaoke sendiri tentang bagaimana SDM yang ada di Maluku ini kemudian dari sekian banyak keterbatasan yang mungkin ketong tahu yang ada di Maluku ini khususnya di dunia perfilman tentang skill, apakah mampu anak-anak muda bersaing dengan yang sudah ada di Jakarta, Kakak? Bagaimana ya? Kalau bicara anak-anak muda atau seumuran beta mungkin, kita rasa mampu ya, mampu untuk bersaing gitu. Karena karya itu kan kembali lagi, namanya karya itu kan yang ada tembok, dia bebas aja. Gitu. Cuman yang bisa diterima ini, itu. Jadi kembali silakan aja mau bikin video apa, film bebas, gitu. Bebas. Tidak ada karya itu tidak ada tembok, bebas aja. Cuma kembali lagi bisa diterima, bisa dinikmati. Nah itu yang jadi PR sebenarnya sebagai seorang penanggung jawab di belakang layar. Itu yang paling penting sebenarnya menurut kita. Siap Kakak. Nah dari sekian banyak karya yang sudah dibuat oleh Kakak Rocky dan juga teman-teman, mana yang paling mencerminkan identitas Maluku menurut Kakak? Identitas Maluku ya. Jadi
ini ya Bung ya. Maksudnya kita kemarin yang beta bilang setelah setahun di sini kita ada Ya. produksi sekitar 5 film, 4 apa 5? Iya 5 film pendek gitu. Dan jujur aja untuk betul-betul mungkin akan berbeda ya. Perspektif beta adalah beta pengen ngangkat Maluku tapi dengan genrenya Hmm. yang bukan budaya Oke, oke, gitu. oke. Jadi perspektif beta adalah mungkin sudut pandangnya lebih ke film action, film crime, film Oke. horor gitu. Ya, 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 Ya ya. tapi sisipin mungkin bahasanya itu bisa dibilang sebagai sebuah identitas juga kan, bahasa, Ya, 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 pakaian dan lain-lain. True. Atau alam mungkin. Ya. Itu bisa gitu. Tapi kalau untuk dari ceritanya beta belum fokus untuk ke situ gitu. Tapi mungkin mencoba dengan genre yang berbeda. Wah. Kayak gitu. Oh, apa namanya? Kemarin kita sempat kepoin juga ada Siap. film Hope. Ya, Kemudian sempat kerjasama dengan Chow Project. Job Project. Kemudian ya. ada Justy Aldrin dan Ya. lain-lain. Nah, mungkin setelah break Oh, ini siap. Kakak Ruki bisa cerita tentang itu. Oke. Seru itu. Seru. Jadi pemirsa tetap di Ruang Miku karena setelah ini Kakak Rocky akan spill tentang bagaimana pembuatan kesulitannya membuat beberapa film di Maluku, beberapa proyek di Maluku. So stay tune. Kembali lagi di Ruang Miku. Nah, Kakak Rocky, katong lanjut lagi. Oke, Bung. Nah, tadi sempat sebelum break katong mention tentang Chow Project, kemudian Ya. film Hope, kemudian ada beberapa penyanyi-penyanyi dari timur yang juga Kakak Rocky sempat tangani untuk pembuatan video klipnya dan lain-lain. Nah, yang ingin beta tanyakan, adalah apa proses yang paling Kakak Rocky nikmati dalam pembuatan film. Nah, kalau ketemu mention mungkin bisa langsung Kakak Rocky cerita tentang tantangan-tantangan atau apa yang dialamin saat bikin video klip untuk Chow Project, kemudian juga untuk film Hope dan lain-lain itu, Kakak. Iya. Jadi yang pasti beta sangat berterima kasih ya buat teman-teman itu Chow Project, Freshly ya, kemudian buat Toton dan Justin Aldrin misalnya. Karena sebenarnya awalnya tuh beta tahu, tapi mungkin kembali lagi ya, namanya visual itu kan bicara rasa. Ya. Film itu kan visual dan audio, maka film terjadi. Iya. Ya. Kalau tadi bahas tentang Chow, bahas tentang Freshly, itu mereka audionya. Nah, visualnya ini yang awal mula akhirnya akan kayak berentetan gitu loh, Bung, kemana-mana akhirnya. Karena mungkin kembali lagi karena beta backgroundnya suka dengan perfilman misalnya, suka dengan taste yang disisipin ada ceritanya kayak gitu. Dan terakhir kemarin Kakak Willy juga. Jadi beta selalu waktu awal produksi itu beta bilang bahwa terima kasih dan yang pasti ini arahnya mau ke film-film nih gimana gitu ya, beta tanya dulu. Ya kakak sikat, kakak boleh tuh. Nah, ya udah. Dan akhirnya itu menjadi sebuah apa bisa dibilang tontonan yang menarik karena audionya mereka udah pasti enak-enak, lagunya enak-enak. Mereka juga pengen pasti visualnya juga bisa dinikmati. Jadi banyak banget yang komen bahwa beta tidak bilang ini karena beta, tapi juga karena memang ada teman-teman yang terlibat di belakang layar yang luar biasa. Kalau bicara produksi selalu tantangannya tuh adalah capek udah pasti gitu. Yang pasti yang berikut adalah tantangannya kalau di beta untuk syuting itu yang pasti properti gitu. Karena menurut beta kita sih bisa syuting cuma dengan properti berdiri di atas batu lalu menyanyi pemandangan di belakang tidak. Harus total gitu. Setiap produksi dari zaman kapan itu kita kalau produksi pasti beta maunya sesuatu yang karena beta juga pengen nikmati gitu. Kita kan kita jadi sutradara atau kita jadi director karena kita suka nonton gitu. Dan beta juga mau karya beta juga mau suka nonton akan. Jadi beta saya mungkin beta cuma bikin lalu beta kasih klien yang nonton saya. Kembali ke beta juga. Beta mau nonton akan juga enak kayak gitu. Gitu sih Bung awalnya.
Oke, berarti dari proses praproduksi Ya, itu semuanya benar-benar udah disiapin dengan disiapin, benar. betul. Kemudian syuting, Ya, editing. betul. Nah, Semuanya. kalau bicara tentang syuting ini kakak, ada satu film yang beta lihat di Instagramnya Ya. kakak itu Hope. Ya, oh ya, Hope. Itu gimana tuh kak tantangannya? Itu salah satu film, itu film pendek bukan kak? Durasi 22 menit lah. 22 menit. Dan cukup banyak tantangan pasti itu. Iya, cukup banyak tantangan. Eh, sangat sih menurut beta untuk Sangat, bikin film oke. karena pertama gini, itu bersyukur ya kemarin bisa diajak kerjasama sama Poltekkes ya. Dan saat itu adalah kita cuma punya 3 hari, Bung. Hari pertama kita survei lokasi, hari kedua reading, hari ketiga produksi. 2 hari kita post pro untuk film itu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua ya produksinya 1 hari gitu. Dan yang paling berat adalah karena ini international class, mereka wajib dan harus berbahasa Inggris di film itu. Ya gimana ya? Ya udah mesti bikin gitu. Ya, makanya beta libatkan untuk mereka sendiri tuh talent di atas 12 orang ya. Jadi blockingannya kita rubah ruangan kelas itu jadi rumah sakit dadakan saat itu. Bahkan kita juga dibantu oleh Miss Antua juga salah satu di American Corner. Jadi dari segi penyampaian, dari segi bahasa kita waktu reading itu kita dibantu gitu. Nah yang menariknya adalah waktu produksi gitu kan. Kita bilang hari itu, ini kita spill dikit ya. Waktu itu kita bilang jam 9 kita di kampus kumpul. Jadi H-1 kita saat reading kita langsung setting ruangan dan lain-lain. Jadi waktu produksi jam 9 pagi beta sampai segar gitu kan, semua udah pakai punya sudah siap. Kita bilang ini sabantar mau kecap. Bu bayangkan hari produksi gitu ya, kita ditemani sama adek, beta percayakan 1 orang untuk script supervisornya, dia yang bantu untuk backup untuk di direct karakter. Beta bilang ke dia, kita syuting baru jam 2 ya, jam 1. Dia bilang kakak ini udah jam 1, dia bilang gitu. Dia sampaikanlah ke dong punya dia punya ketua bapak ada Pak Wadir gitu, ada sampaikan. Dia bilang kok lama sekali. Beta bilang iya karena syuting ini adalah sebenarnya mental. Yang lama itu kan yang nunggu scene-nya dia. Jadi yang ada di awal-awal enak tuh. Tapi yang scene terakhir dia harus nunggu sampai. Nah itu bener. Jam 1 syuting, Bung. Jam 4, jam 5 itu udah pada duduk udah kayak orang masih semangat. Tapi mau saya mau, beta suruh running nih, sejalan. Beta bilang, akhirnya beta dalam proses syuting itu 3 kali beta panggil untuk ketong balik kasih motivasi lagi kak. Gitu. Untuk kasih semangat lagi. Bangun moodnya lagi. Karena bahasa Inggris kan. Dan beta bersyukurnya karena ini anak-anak semua merantau ke Ambon. Mereka ada yang dari macam-macam daerah ya, dari Buru, dari macam-macam, dari Seram. Kita bersyukur mereka punya sebuah kemauan yang tinggi gitu. Kak bayangkan, dong script, dong reading akang, besok dong take, walaupun dengan dialog daerah mereka masing-masing. Tapi kita bilang sikat, nggak masalah. Yang penting nyampe pesannya apa di dialog itu. Udah, kita eksekusi hari itu, kita selesai syuting sekitar jam 11 malam. Dari jam 1 siang, jam 11 malam. Terus akhirnya mereka bilang, kakak terima kasih karena dapat banyak ilmu gitu. Dan kita nggak cuma syuting, tapi kita tanya ke mereka, kalian nakes berikutnya apa yang kalian dapat dari film ini? Ya, kita tanya masing-masing, jawab nilai, tanggung jawab, responsibility dan lain-lain. Kita bilang itu silakan diambil nilainya. Jadi itu Bung, kalau bicara hope, ya harapan juga, harapan untuk selain film tapi harapan untuk perkembangan visual di Maluku kayak gitu. Waduh, dari mana kakak Rocky dapat inspirasi untuk bikin karya-karya sampai detail-detail kayak gitu kakak? Setiap kali kelas smartphone itu, jadi ini kemarin udah kelas yang kelima ya. Inspirasi itu datang dari anak-anak yang datang, yang hadir saat itu.
Eh, jujur aja Bung, pernah sebenarnya mereka lebih ke vibes positifnya ke beta, energi positifnya beta ambil. Oke. Beta pernah bikin yang waktu kelas keempat itu katong konsepnya sunrise. Iya. Ya. Gue bayangkan beta kasih challenge, so beta bilang kita kumpul jam 4 pagi di ACC. Beta tulis dia punya dari awal beta bikin dia punya flyer yang lain, beta tulis. Sorry, jam 5. Karena kita mau sunrise kan. Iya. Kaks bayangan jam 4 pagi itu udah pada kumpul di depan ACC. Wow. Jadi beta rasa kalau bicara mereka sangat termotivasi dan itu energi yang positif ke beta. Walaupun jam 6 pagi kita duduk di pantai gitu ya, beta bilang kita semua bisa belajar karena kamu muka mengantuk semua, lapis beta juga sama gitu ya. Iya. Jadi kita share pengalaman, nanti sudah agak terang baru kita belajar. Jadi ilmu yang beta dapat waktu beta studi itu yang beta berikan. Dan beta sampai di tahap di mana beta tidak berkekurangan kalau beta berbagi, Bung. Justru beta banyak dapat banyak ilmu gitu ya. Yang mereka kasih. Selain itu mereka cerita tentang mereka punya kepribadian, mereka cerita tentang mereka punya apalah masalah dan lain-lain. Jelas semua orang punya masalah, tapi silakan kalau mau cerita. Ya. Gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa didapat. Wow, bagaimana Kakak Rocky melihat representasi Maluku di layar nasional, Kak? Wah, luar biasa Kak, sebenarnya ya. Kita punya orang-orang luar biasa kok di luar gitu ya. Mulai dari zamannya antum biasanya tahu ya, tapi Des Alwi juga salah satu budayawan, penulis juga yang memang udah dari zaman dulu dia ada di pemerintah ya gitu ya. Kemudian film-film yang bertajuk atau ada unsur-unsur budaya yang mewakili Maluku di nasional misalnya, kayak dari timur dan lain-lain, itu kita rasa juga udah banyak. Bahkan aktor-aktor atau aktris-aktris yang sampai sekarang bahkan menjadi number one di nasional maupun internasional, itu juga ada berdarah Maluku. Sutradara ya mungkin ada Om Kris Patikawa dan lain-lain gitu ya. Tapi kita rasa perkembangan kedepannya generasi muda yang lebih kreatif banyak kok gitu, banyak. Yang penting harus punya satu lagi kemauan dan support. Yang harus dari pemerintah, tapi support dari lingkungan dulu, tetangga-tetangga kah, ya teman-teman nongkrong gitu misalnya. Maka mulai beredar kemana-mana ya. Mulai dari yang hal kayak gitu dulu sih sebenarnya. Gitu. Nah, Kakak Rocky mungkin ini yang terakhir. Kakak ingin dengar closing statement asik dari Kakak. Nah, kira-kira apa harapan Kakak, kemudian pesan Kakak buat orang-orang muda di Maluku yang mungkin ingin terjun ke perfilman. Nah, sama mungkin bisa di-spill terdekat ke depan apa yang lagi Kakak mau buat nih untuk Maluku. Ya, kita rasa kalau harapan ini mungkin beta orang yang ke berapa juta kali ya, yang udah banyak sekali menaruh harapan untuk Maluku. Kali ini datangnya dari dunia perfilman misalnya, ya. Mental pertama, yang kedua konsisten. Karena ya itu kembali lagi, kadang-kadang ada yang mau tapi akan cuma bertahan sampai besok, tapi tidak sampai ke kemudian hari. Kemudian konsistensi itu penting, dua hal yang wajib. Perbanyak referensi sih penting juga. Jangan kayak keterasa apa yang keterasa terus cukup gitu, karena menurut beta langit itu cukup luas lah gitu. Cukup luas banget, artinya ya kalau kita cuma masih ada di awan di bawah ya kita belum tahu langit seluas apa. Harapan beta yang pasti kita yang penting support sih, itu penting banget. Karena kembali ke film-film yang kemarin beta sempat terlibat dengan teman-teman, satu orang story atau kasih naik di sosmed, maka ratusan dan ribuan orang akan menaiki itu sama-sama, dan itu exposure-nya cukup oke untuk semuanya. Terdekat apa nih Kak? Event terdekat kembali lagi di awal beta bikin kelas smartphone fotografi, yang mungkin bisa dibilang yang pertama di Ambon untuk kelas smartphone ya.
teman-teman yang terlibat. Beta rasa basic yang beta suka sih. Kelanjutannya adalah beta lagi coba untuk menyusun ya sebuah apa ya project kalau bisa dibilang untuk bagaimana hasil dari foto atau video itu mereka bisa tahu untuk editing akan seperti apa. Ya. Jadi mungkin kedepannya kalau jadi mungkin kalau semuanya tidak ada halangan ya, mungkin di bulan Oktober itu akan ada workshop untuk editing dan kita ada coba untuk membangun komunikasi dengan editor di Jakarta yang mungkin dia punya apa namanya ambience dan exposure untuk ngajar bagus. Jadi teman-teman di sini mereka ketika mulai dari mereka produksi, tapi yang endingnya ada post pro itu harus mereka juga kuasai gitu. Selain feel ya yang harus ditaruh di situ. Jadi itu sih mungkin nanti ya belum tahu mungkin September kita bisa ke Senaya Kampung player lah kayak gitu. Terima kasih. Rocky. Ya. Mantap. Terima kasih Sama-sama. banyak Kakak Rocky sudah mau datang Ruang Miku. ngobrol-ngobrol dengan Katong di Ruang Miku. Luar biasa. Terima kasih. Tentunya Katong support Kakak Rocky dan teman-teman terus untuk membawa perfilman di Maluku makin maju, makin berkembang, makin mantap pokoknya. Wow, terima kasih sekali Sama-sama. lagi Kakak Rocky. Ya. Wow, Dan berisi temanya. semua nih. Oke, dan akhirnya pemirsa, Beta Sony Sopantila juga pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan-obrolan seru berikutnya di Ruang Miku. Bye. Bye-bye. Thank you.